Adindaryanti. Saya Bu. Alianti. Saya Bu. Alfianti. Saya Bu. Analisa. Saya Bu. Ani Cynthia. Saya Bu. Aura Aulia Rahma. Canda Renata. David Adriansa. Dela Wulandari. Eka Lestiawati. Eko Satrio. Faril Chandra. Gelsi Sapera. Harum Pramudita. Indri Ristiani. Sakir. Khairul Anam. Melati Marsalinda. Saya Bu. Melisa. Saya Bu. Naila Trisuci. Niputu Neva. Novalia. Saya Bu. Novi Herawati. Saya Bu. Nurjana. Saya Bu. Puput Samila. Saya Bu. Rahmadita. Saya Bu. Randi Satrio Saputra. Revina. Saya Bu. Citra. Saya Bu. Winda Yanti. Yuliati. Saya Bu. Yuniati Sofida. ANBK. Oke. Untuk memulai pelajaran hari ini ada baiknya kita untuk mengucapkan rasa syukur kita harus memulai semuanya dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siang Kak. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap belajar? Siap. Kalau sudah siap, keluarkan bukunya, keluarkan buku paketnya, keluarkan alat tulisnya. Kalau ada sampah di laci, silakan dibuang dulu. Oke ya. Sudah? Panas? Ngantuk? Lapar? Kita ice breaking dulu. Oke ya, dengerin apa yang ibu ucapkan. Ayam ayam. Bebek bebek. Ayam ayam ayam. Bebek bebek bebek. Berapa jumlah ayam? Benar? Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Sekali lagi ya. Ayam ayam. Bebek bebek. Ayam ayam. Bebek bebek bebek. Berapa jumlah bebek? Oke, berarti konsentrasinya sudah full. Ya, baterainya sudah. Berarti ibu nggak nyuruh kamu ngitung. Cuma ibu nyuruh tadi apa? Ikutin apa kata ibu. Nah, sekarang kita ibu mau tanya, pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Tunjuk tangan. Ibu, Apa? materi yang kita pelajari sebelumnya yaitu mengenai tentang ruang lingkup biologi. Tentang ruang lingkup biologi. Apa saja sebenarnya yang kita pelajari di dalam ruang lingkup biologi? Ayo, tepuk tangan. Ya, silakan. Tentang apa itu ilmu biologi? Oke. Cabang ilmu biologi, Iya. klasifikasi makhluk Iya. hidup, ekosistem. Iya, tentang apa itu ilmu biologi, mempelajari apa biologi, tentang klasifikasi makhluk hidup, sama tentang ekosistem. Siapa yang masih ingat apa ekosistem? Saya Bu. Iya, Neva, silakan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Iya, ada pendapat lain? Apa itu ekosistem? Ada? Tidak ada. Berarti sepakat bahwa ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
atau sering juga disebut sebagai hubungan timbal balik antara faktor biotik dan faktor abiotik. Di dalam satu ekosistem, makhluk hidup di dalamnya itu sama atau tidak? Misalnya, ekosistem di daerah kita sama tidak dengan ekosistem yang ada di pantai? Berbeda. Ya, berbeda. Apa yang menyebabkan makhluk hidup itu beraneka ragam? Kenapa? Coba tunjuk tangan. Kenapa makhluk hidup itu beraneka ragam? Yaitu Ya. gen, lingkungan. Coba Khairul Anam satu tunjuk tangan kenapa makhluk hidup itu beraneka ragam? Yaitu karena gen atau keturunan, terus lingkungan dan makanan atau nutrisi. Ya, yang menyebabkan beraneka ragam itu pertama dari nutrisinya, kedua dari genetiknya, ketiga dari lingkungannya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang keanekaragaman hayati. Nah, contoh yang paling gampang adalah coba kalian lihat kiri kanan kamu. Ya, coba lihat kiri kanan kamu, apa yang membedakan antara kamu dengan kamu? Coba. Coba satu orang. Ya. Ya, yang ini badannya berisi, yang ini badannya sedang. Kemudian, apa yang membedakan antara David dengan Andi? Andi apa? Rambutnya apa? Rambut panjang, boleh. Yang ini? Postur tubuh gimana? David tinggi, David pendek. Ya. Terus apa lagi? Gaji berisi, David. Dari bentuk hidungnya sama tidak? Iya. Dari bentuk mulutnya sama tidak? Iya. Coba apa yang menyebabkan keanekaragaman kita terjadi? Apa? Gen. Makanan bisa juga, makanya ada yang menyebabkan kita ada yang kurus, ada yang gemuk. Ini ya, apa sih yang mau kita capai pada hari ini? Jadi melalui nanti ada pengamatan buah pisang, nanti kalian mengamati buah pisang ini, kalian dapat menjelaskan keanekaragaman hayati tingkat gen yang mana, tingkat jenis yang mana, dan tingkat ekosistem yang mana. Kemudian melalui kegiatan pengamatan ini juga kalian mampu mengumpulkan data hasil pengamatan, atau nanti ada gambar juga yang mana keanekaragaman tingkat gen, yang mana keanekaragaman tingkat jenis, yang mana keanekaragaman tingkat ekosistem. Kemudian nanti ibu bagikan modul ajar. Kamu bisa melihat modul ajar, nanti ibu juga putarkan video. Kamu bisa juga mencari informasi dari internet, bagaimana keanekaragaman hayati di Indonesia, kemudian flora fauna yang ada di Indonesia, garis wireless dan garis Weber. Kemudian siswa dapat membandingkan keanekaragaman tingkat gen yang mana, tingkat jenis yang mana, tingkat ekosistem yang mana. Komponen penilaian, nanti ibu nilai. Yang dinilai apa? Pada saat melakukan observasi. Kemudian kalian melakukan diskusi kelompok, kemudian diakhiri dengan presentasi. Nanti semuanya ibu nilai. Kemudian komponen yang dinilai apa saja? Yang dinilai adalah pertama sikap. Sikap, ibu melakukan penilaian selama proses pembelajaran. Jadi bagaimana semakin kamu aktif, semakin besar nilainya. Kemudian nanti ada juga soal formatif, ya. Ibu mau tahu berhasil atau tidak ibu ngajar, makanya nanti ada soal di akhir pembelajaran. Kemudian dari keterampilan kamu ibu nilai, bagaimana kamu
melakukan diskusi, presentasi, kemudian mengisi lembar kerja. Kemudian nanti ada tambahan, ada angket motivasi belajar. Jadi nanti kita lihat dengan pengamatan media alam, apakah kalian itu memiliki motivasi belajar atau tidak. Untuk memulai pembelajaran, kita nonton video ini dulu. Silahkan kamu amati, perhatikan apa yang ada di dalam video ini. Oke. Sudah lihat videonya? Sudah. Video itu tentang apa?
Tunjuk tangan. Bahwa di bumi banyak terdapat banyak spesies, baik yang hidup di daratan, laut, makhluk hidup yang hidup di gurun. Tetapi makhluk yang hidup yang paling sempurna adalah manusia. Iya. Ada pendapat lain? Coba, apa yang kamu bisa lihat dari video itu? Coba. Ya, apa? Apa Neva? Kayak tadi ada video menjelaskan tentang DNA, apa itu DNA, Iya. ideologi itu Heeh. tentang DNA, alat pernapasan manusia dan alat pencernaan, banyak sekali di bumi ini kita mempelajari tentang makhluk hidup. Iya. Terus, tadi kan benar ya kata temennya tadi bahwa makhluk hidup itu ternyata banyak sekali jenisnya. Di bumi itu ternyata banyak sekali spesiesnya. Ya, baik itu spesies di darat maupun di laut. Coba kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang terjadi pada spesies-spesies tersebut? Tunjuk tangan. Ya, silakan Naila. Faktor yang menyebabkan perbedaan organisme tersebut adalah faktor genetik atau lingkungan, faktor genetik atau keturunan, dan faktor lingkungan. Oke, dan faktor lingkungan. Ya, jadi benar ya, faktor keberagaman spesies itu disebabkan karena yang pertama adalah genetiknya, yang kedua adalah karena faktor lingkungannya. Sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Sebelumnya kita ada pembagian kelompok dulu. Berhitung 1 sampai 5, mulai dari David. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 1. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Nah, sekarang yang tadi punya nomor 1 yang menyebut angka 1 maka duduk di sini. Yang tadi punya nomor 2 duduk di sini. Ya, yang tadi yang nomor 3 duduk di sana. Yang nomor 4 duduk di sini. Yang nomor 5 duduk di sini. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan kepada perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD dan modul aja. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 1 silakan ambil media ajarnya. Alat praktikumnya ya ini. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5. Coba
pegang masing-masing, biar tahu apa yang mau dilakukan nanti. Ya, perhatikan ya. Kalian lihat LKPD-nya. Kalian lihat LKPD-nya. Ibu meminta kalian mengamati. Ya, di meja kalian ada 4 jenis buah pisang. Ini pisang apa? Ambon. Ini pisang apa? Pisang lilin. Ini pisang apa? Pisang kepok. Ini pisang apa? Gedar. Kalau bahasa sini. Nah, jadi ini berarti ada 4 macam pisang. Apa yang akan dilakukan? Itu perhatikan. Adakah variasi bentuknya? Adakah variasi bentuknya? Ada. Adakah variasi ukurannya? Ada. Adakah perbedaan yang lain? Ada. Kalau ada, silakan catat perbedaannya apa saja. Kemudian persamaannya kalau ada catat juga di LKPD-nya. Kemudian selanjutnya kalian buka modul. Ya, modul ajarnya ada tadi, ini modul. Kalian buka modulnya, kemudian cari ya, termasuk keanekaragaman apa yang terjadi pada pisang ini. Kemudian buat kesimpulan dari apa yang sudah kalian kerjakan. Ya, jadi sumber belajar bisa dari mana saja. Bisa dari buku paket, bisa dari internet, bisa dari modul ajar yang ibu bagikan. Jadi terserah dari mana saja sumber belajar yang kalian bisa ambil. Untuk kegiatan yang kedua, ibu menampilkan gambar. Di situ gambar apa aja? Harimau, kambingnya, kucing, macan tutul. Nah, sama. Apakah ada variasi bentuknya? Ada. Adakah variasi ukurannya? Ada. Ada nggak persamaan atau perbedaan yang lain? Ada. Silakan tuangkan di dalam sini apa perbedaan dan persamaan. Kemudian sama, berdasarkan kajian literatur, termasuk keanekaragaman apa yang terjadi pada kucing, harimau, singa, dan cita tadi. Ya, sumber belajarnya bisa dari mana saja. Kemudian ambil kesimpulan dari apa yang kamu sudah kerjakan. Yang selanjutnya ini pengamatan terhadap ekosistem. Nanti ibu putarkan video lagi tentang keberagaman ekosistem. Tugas kamu adalah mencari apa saja organisme yang ada di sungai, di hutan, gurun, sama di laut. Kemudian bandingkan apakah setiap organisme yang ada di ekosistem itu sama atau berbeda. Kalau berbeda, alasannya apa? Kenapa bisa berbeda? Ekosistem yang ini dengan ini kok bisa beda, itu penyebabnya apa? Ya. Kemudian kegiatan yang terakhir, kamu bisa baca modul lagi, baca modul atau dari buku maupun internet. Flora yang ada di Indonesia, flora di bagian barat Indonesia apa saja, yang di timur Indonesia apa saja, kemudian flora yang langka dan endemik apa saja. Fauna juga sama, fauna di daerah Asia apa saja, di daerah perairan dan daerah Australis. Nah, hasil
ini nanti akan kamu presentasikan di depan. Jadi ibu beri waktu kamu untuk mengerjakan LKPD ini selama 30 menit. Jadi sekarang jam 11:50, jadi harus selesai pukul 12:20 ya. Sepakat ya, 12:20 LKPD-nya sudah selesai dan sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan dikerjakan. Malah transfer handphone coba ngarang diskusi belakang ke sana biar enak diskusinya gitu biar nyalangin nanti juga jelas lain diskusi ngobrol. Ya, silakan dikerjakan. Apa yang bisa diamati? Silakan dikerjakan. Ada pertanyaan? Ngerjain semua ya. Kalau kayak ukuran pisang ini diukur. Nah ya, masalah perbedaan tadi, ini kan bentuk ukurannya kan berbeda ya. Nah, bisa kalian ukur pakai mistar. Jadi biar ketahuan nih, oh pisang ini ukurannya lebih panjang, yang ini lebih pendek tetapi diameternya besar. Begitu ya. Jadi tulis semua hasil pengamatan di dalam lembar LKPD. Langsung main per pisang beda ya.
Boleh. Kelas ini jelas sekali.
Rasanya gimana kita? Kenyal, manis, manis dan kenyal. Pisang apa itu sih kak? Pisang kepok. Jadi untuk melakukan observasi tidak hanya dilihat tetapi juga dirasa. Jadi dipegang, dipencet, ini kenyal, apa keras, apa mateng, apa benyek. Ya, dirasa apakah manis ataukah asam. Jadi supaya tahu bagus ekspresinya. hayati yang terjadi. Jadi kan bisa bandingin nanti. Oh bisa ngambon manis. Oh yang ini rasanya pahit misalnya. Gimana nih Pak? Agak sepel. Ya coba. Apa rasanya? Tidak terlalu manis. Coba bandingin sama pisang lilin. Ya. Coba bandingin. Nah, yang itu pisang apa? Pisang lilin. Jadi nanti buat perbandingan. Yang ini rasanya gimana? Yang ini rasanya gimana? Apa rasanya? Eka? Belum dimakan. Mana Bu Eka? Ekanya mana? Ibu ini tuh tulis dari Supaya kamu kegiatan 1 sudah selesai. Untuk menjawab kegiatan 3, semua materinya ada di dalam modul pembelajaran. Atau kalau misalnya mau ditambah lagi informasi tambahan, bisa dilihat dari internet.
Coba untuk menjawab soal kegiatan yang kedua, tadi kan hanya gambar ya, hanya gambar pada kucing, harimau ya tadi ya. Nah sekarang untuk membantu kalian menjawab, Ibu putarkan lagi video yang kedua, kalian amati apa yang terjadi pada keberagaman ekosistem. Ini untuk menjawab untuk kegiatan yang ekosistem. Sorry ya, bukan yang tadi harimau. Untuk menjawab kegiatan yang ekosistem. Ini ekosistem apa? Ekosistem? Oke, kita lanjut. Ini ekosistem apa? Ini apa? Sungai tadi, terus ini apa? Sawah atau padang rumput ini? Padang rumput. Oke, lanjut. Ini apa ini? Ini hutan. Yang ini hutan tropis daerah Indonesia. Nah ini terdapat di mana kira-kira? Kutub di Antartika. Ya, kalian lihat ada gunung es di situ. Nah ini ekosistem apa ini? Pantai. Nah ini hewan dan tumbuhannya. Nah kalau ini terdapat di mana kira-kira? Hewan apa namanya? Hewan apa namanya itu? Anjing laut. Benar anjing laut? Singa. Singa laut atau anjing laut? Ya terdapat di mana? Di kutub. Nah, ini adalah keberagaman apa? Manusia. Jadi kalau kita orang Asia, dia orang apa nih? Kira-kira kalau biksu-biksu kayak gitu orang mana?
Itu jadi untuk menambah wawasan kamu untuk menjawab LKPD kegiatan ketiga. Waktunya 10 menit lagi ya. Ya, waktunya 10 menit lagi.
Waktunya 5 menit lagi ya. Pak Canda. Kenapa Canda?
sekarang waktunya buat presentasi. Coba Ibu tawarkan dulu. Siapa yang siap untuk mempresentasikan hasil kerjanya untuk kegiatan 1? Coba silakan untuk kegiatan 1. Ya, silakan kelompok 2. Maju ke depan, perkenalkan diri. Ya, silakan dibacakan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Bagian observasi dan pengamatan pada keberagaman pada satu spesies. Apakah ciri-ciri pada pisang ambon, pisang lilin, pisang geda, dan pisang kepok? Ya, silakan dibawa alat peraganya kalau perlu alat peraga. Ya, silakan apa, Pak? Adakah variasi bentuk? Ada. Pisang lilin memiliki ukuran 11 cm. Pisang ambon memiliki ukuran 13 cm. Pisang kepok memiliki ukuran 10,5 cm. Pisang geda memiliki ukuran 10 cm. Ciri perbedaan lainnya, pisang lilin memiliki rasa yang lebih manis daripada pisang yang lain. Sedangkan pisang gepok memiliki tekstur yang lebih kenyal daripada pisang yang lain. Bisa juga pisang ini dibuat untuk gorengan lebih enaknya. Pisang ambon sedikit asam dan sedikit harum. Pisang geda memiliki rasa manis tetapi lebih manis pisang lilin. Kesamaannya sama-sama pisang memiliki tingkat gen. Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil kajian literatur termasuk ke dalam keanekaragaman, apakah variasi yang terdapat pada pisang tersebut? Jelaskan alasannya. Keanekaragaman kesulitan kajian sebab keempatnya memiliki nama spesies yang sama, yaitu misalnya Acuminata karena pisang tersebut merupakan variasi pisang Acuminata Percametidis. Pisang kepok merupakan variasi pisang Musa Acuminata Expeditiana. Sekian presentasi. Apabila ada salah kata dari kelompok kami, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Ada tidak tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok 4. Ya, kami dari kelompok 4 memiliki pendapat yang sama, yaitu memiliki perbedaan dari sekian.
Perbedaan dari segi rasa. Ya, memiliki persamaan dalam segi rasa, bentuk dan ukuran. Kemudian tadi kelompok 2 mengatakan bahwa keanekaragaman yang terjadi pada pisang adalah keanekaragaman tingkat apa? Tingkat gen. Apakah sependapat? Coba David, sependapat tidak sama tidak hasil dari kelompok kamu dengan hasil kelompok 2 bahwa keanekaragaman yang terjadi pada pisang adalah keanekaragaman tingkat gen. Ya. Sama. Alasannya kenapa? Beda, Bu. Beda. Apa jawabanmu kelompok 1? Sama termasuk keanekaragaman tingkat gen karena variasi yang terjadi pada pisang karena adanya variasi genetik, tetapi kedua pisang ini tergabung dalam satu. Iya, ya. Sudah bisa didengar semua ya. Jadi keanekaragaman yang terjadi pada pisang merupakan keanekaragaman tingkat gen. Karena apa? Karena variasi yang terjadi tetapi masih di dalam satu jenis spesies. Gitu ya. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Kasih aplaus dulu buat kelompok 2. Nah, sekarang untuk kegiatan kedua, silakan siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, silakan kelompok 1. Devina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak sesuai di atas kursi, tapi ingin presentasi. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah, nama saya David Andriansyah sebagai moderator dari kelompok 1. Izinkanlah saya menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang observasi dan pengamatan pada keanekaragaman beberapa spesies. Pada rekan-rekan saya dipersilakan. Ya, silakan. Perbedaan yang tampak secara morfologi pada hewan harimau, singa, kucing, dan macan tutul adalah perbedaan kucing hidup di daerah rumah, sedangkan macan singa dan macan tutul hidup di alam liar. Bentuk tubuh dan ukuran, warna, dan spesies. Perbedaannya adalah harimau, singa, dan macan tutul taringnya itu tajam, kalau kucing lumayan tajam. Harimau, singa, dan macan tutul agresif, sedangkan kucing penurut. Mulut harimau, singa, dan macan tutul besar, sedangkan kucing kecil. Dan yang terakhir, harimau, singa, dan macan mengaum, sedangkan kucing mengeong. Berdasarkan hasil pengamatan dari kajian termasuk ke dalam keanekaragaman keanekaragaman spesies atau jenis. Keanekaragaman hayati merupakan bentuk banyaknya jenis makhluk hidup dari berbagai macam sumber. Keanekaragaman tingkat jenis karena keanekaragaman yang karena keanekaragaman yang terjadi adalah keanekaragaman yang timbul pada organisme yang berbeda, spesies tapi masih memiliki hubungan kekerabatan, sehingga masih banyak memiliki kemiripan. Kesimpulannya adalah
kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika tidak, kami akan menutupnya. Ya, silakan. Dari kelompok 2 akan menanggapi presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Melati Masarinda. Saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 1. Keanekaragaman yang terjadi pada sejajar tersebut adalah tingkat jenis. Kenapa tingkat jenis? Karena kucing Persia, harimau, karena macam kucing tersebut memiliki tingkat jenis kemiripan. Ya, dia memiliki kemiripan, tetapi masih ada hubungan kekerabatan. Ada pendapat lain tidak? Apakah benar keanekaragaman yang terjadi pada kucing, harimau, kemudian singa itu tergolong pada keanekaragaman tingkat jenis? Sama? Nepa sama? Sama. Ya, silakan ditutup. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya tutup. Akhir kata saya mohon maaf pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kegiatan ketiga, siapa yang mau maju? Ya, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang flora yang ada di Indonesia. Wilayah Indonesia bagian barat, Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan pulau kecil di sekitarnya. Ciri-ciri umum: memiliki berbagai jenis tumbuhan kayu yang berharga, misalnya jati, meranti, kemuning, mahoni, dan lain-lain. 5 contoh jenis flora: Rafflesia aroldi, bunga bangkai, margau, bunga anggrek, pohon jati. Pembagian: flora Indonesia Timur, wilayah kawasan Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ciri-ciri umum: memiliki jenis meranti, rantian yang sedikit, tidak memiliki rotan. Terdapat hutan vegetasi, memiliki berbagai jenis tumbuhan matoa dan kayu. 5 contoh jenis flora: pohon matoa, pohon sagu, pohon cendana, anggrek barat, kayu besi. Bagian flora Indonesia Timur, wilayah kawasan dari flora di atas mereka yang masuk dalam flora langka endemik, flora langka Rafflesia amordi dan anggrek barat, flora endemik Rafflesia amordi dan bunga bangkai. Dua adalah sebaran pangan Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Umum sepanjang tubuh yang besar, jarang ditemukan berwarna, golongan daging, berbagai jenis ikan air tawar. 5 contoh jenis fauna: harimau Sumatera, burung beo, badak kecula, bekantan, burung galak Bali. Sedangkan pada tipe peralihan, yaitu pada wilayahnya
pada Sulawesi, Maluku, Timur, dan Nusa Tenggara. Memiliki ciri-ciri fauna campuran antara tipe Asia dan Australis. Contoh-contoh jenis hewannya yaitu anoa, komodo, katak pohon, kakak tua, dan monyet serba. Sedangkan pada tipe Australis meliputi daerah Maluku dan Papua. Ciri-cirinya yaitu terdapat hewan berkantung, banyak ditemukan jenis burung, beberapa hewan mamalia berukuran kecil. Jenis hewannya yaitu landak Papua, koala, burung cendrawasih, kakak putih, dan kanguru. Dari fauna tersebut terdapat dua macam fauna, yaitu fauna langka yang termasuk ke dalam komodo, harimau Sumatera, burung gala, Bali, burung merak. Sedangkan fauna endemik yaitu harimau Sumatera, komodo, burung cendrawasih. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Asiatis, Peralihan, Australis. Perbedaan itu disebabkan oleh garis Wallace dan Harris Weber. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Ada tidak yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 5? Ya. Ada tidak yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 5? Tidak ada? Ya, beri aplaus dulu untuk penampilan kelompok 5. Selanjutnya untuk kegiatan yang terakhir, flora dan fauna yang ada di daerah persebaran di Indonesia. Untuk yang flora, Ibu minta kelompok 4 ya untuk mempresentasikan, silakan. Ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam belajar biologi. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah saya Putri Eva Naryani sebagai moderator, dan di sebelah saya Bapak Leoparna, di sebelahnya Dia Puput Sanila. Di sini kami akan menjelaskan flora yang ada di Indonesia, yang dimulai dengan ciri-ciri atau wilayah kawasan yang ada di Indonesia bagian barat. Silakan untuk Novalia menjelaskan wilayah apa saja yang ada di Indonesia bagian barat dan ciri-ciri dari flora yang ada di Indonesia bagian barat. Wilayah atau kawasan Indonesia bagian barat adalah ada Sumatera, Madura, Kalimantan, dan Bali. Ciri-ciri umum kawasan Indonesia bagian barat adalah memilih jenis tumbuhan matoa. Terdapat berbagai jenis rotan, tidak memiliki jenis tumbuhan sagu yang sedikit, memiliki berbagai jenis, banyak terdapat jenis. Ada 5 contoh jenis flora, yaitu 1 tanaman lumut, 2 paku, 3 tanaman jati, 4 mahoni, 5 kronis, 6 miranti. Baiklah, dilanjutkan dengan jenis-jenis flora Indonesia bagian barat, di bagian timur. Silakan untuk Mani Cynthia untuk menjelaskan. wilayah kawasan Papua, NTT, Maluku. Ciri-ciri umum: 1. Memiliki jenis meranti yang sedikit. 2. Tidak memiliki rotan. 3. Tidak terdapat jenis langka. 4. Terdapat tulisan kayu putih. 5. Memiliki banyak tumbuhan sagu. 6. Memiliki berbagai tumbuhan mantua. 5 contoh jenis flora. 1.
Raspalatus, 2 rasmala, 3 sagu, 4 nipah, 5 bangkai, 6 mentoak, 7 kayu putih, 8 mirantau. Untuk buku sambilan menjelaskan hewan flora apa saja yang ada langka di Indonesia. Flora langka di antaranya yaitu bunga bangkai, Rafflesia arcinoides. Flora endemik di antaranya yaitu kayu rami, kayu besi, kayu Rafflesia arcinoides yang hanya ada di Kalimantan. Baiklah, sekian dari presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain dan apakah ada kesimpulan atau adakah kesamaan dari kelompok lain dengan presentasi yang kami ajukan? Adakah pertanyaan atau pernyataan ataukah jawaban kalian sama dengan kelompok 4 atau berbeda? Silakan. Sama, Citra? Sama. Ya, silakan ditutup. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, kami mohon maaf apabila dalam presentasi kami ada salah kata dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok terakhir, kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil kerjanya kegiatan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kami. Perkenalkan, nama saya Liatin sebagai moderator. Saya dari Wali Suci, saya Nurjanus, saya Rekuna Setiati. Saya Khairulana. Di sini kami akan membacakan tentang data persebaran fauna di Indonesia berdasarkan garis belah dan garis Google yang akan dibacakan oleh Naila. Tipenya yaitu Asiatis atau Oriental. Wilayah yaitu Asiatis, Sumatera, dan Bangka. Ciri-ciri umumnya berbagai jenis mamalia, reptil, burung, serangga, dan ikon. 5 contoh jenis faunanya yaitu badak bercula 1, orangutan, siamang, tapir, dan Dan yang kedua akan dibacakan oleh wilayah Sulawesi. Ciri-ciri umum campuran Asiatis dan Australia. 5 contoh jenis fauna: kodomo, anoa, babirusa, burung maleo, monyet, dan hantu. Dan yang ketiga, Australia akan dibacakan Australia. Papua, hewan Australia. Kanguru, cendrawasih, rasuari, manusia hitam, Sumatera. Selanjutnya yaitu fauna langka yang akan dibacakan Fauna langka yaitu komodo, jalak Bali, cendrawasih, dan harimau Sumatera. serta fauna endemik yang akan dibacakan oleh Markus. Fauna endemik komodo mengalir sudah komodo, harimau Sumatera, harimau dan Kita kesimpulan Kesimpulannya banyak sekali fauna yang bermacam-macam di wilayah Indonesia.
Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Itulah dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih sudah melakukan presentasi. Sekarang kalian perhatikan ini ya. Nah, dari hasil kajian literatur, kemudian dari tadi hasil diskusi kelompok, ya. Keanekaragaman yang terjadi pada pisang itu tergolong keanekaragaman tingkat apa? Tingkat gen. Kemudian lanjut ya. Ini ibu ambil dulu ya. Ibu belum bilang ini benar atau salah. Kemudian keanekaragaman yang terjadi pada kucing. Ini kucing semua. Ada warna hitam, ada yang warnanya abu-abu, ada yang warnanya kuning. Ini keanekaragaman tingkat apa? Tingkat tingkat apa? Tingkat jenis atau spesies sama? Tingkat gen atau tingkat jenis? Yang jenis tunjuk tangan. Yang gen tunjuk tangan. Jenis. Nah, belum dapat ya? Oke, sekarang keanekaragaman buah mangga, dia sama-sama mangga tapi banyak variasinya. Tergolong keanekaragaman tingkat apa? Apa bedanya dengan pisang tadi? Pisang tadi apa? Gen. Sekarang mangga? Gen. Yang tadi kucing? Gen. Oke. Nah, sekarang manusia. Ada orang Cina, matanya sipit, kemudian orang mongoloid, ada orang bule, kemudian ada orang kulit hitam. Ini adalah keanekaragaman yang terjadi pada manusia. Tingkatnya adalah tingkat gen. Yakin? Yakin. Berarti keanekaragaman gen itu adalah apa? Tunjuk tangan. Eva, silakan. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman yang terjadi dalam satu spesies tapi memiliki kemiripan. Tapi memiliki apanya? Bermacam-macam. Dia apa tadi? Dia satu spesies tetapi bermacam-macam. Oh, bisa jadi. Ayo, siapa lagi? Apa berarti keanekaragaman tingkat gen itu apa? Ayo tadi, ada pendapat lain nggak? Melati, silakan. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman yang terjadi pada spesies yang berbeda tetapi masih memiliki hubungan Itu tingkat jenis. Kalau tingkat gen berarti apa? Tingkat gen karena variasi yang terjadi pada manusia. Keanekaragaman individu yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam satu spesies. Jadi satu spesies banyak variasinya. Coba sekarang ibu minta kalian menyebutkan lagi contoh lain keanekaragaman tingkat spesies. Tunjuk tangan. Apa? Contoh lain? Ya. harimau, kucing, Bukan tingkat, maaf bu, tingkat gen, bukan tingkat spesies. Tingkat gen. Ya, ya. Bunga kertas banyak variasi warna ya. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang ungu. Ada lagi nggak contoh lain keanekaragaman tingkat gen? Ya. Jambu air. Beda. Kalau jambu air itu ada yang kecil merah, ada yang hijau, ada yang ukurannya besar, itu baru variasinya. Kalau ayam, coba Melati, ayam di mana ayam? Ya, itu bisa ayam. Ada lagi nggak contoh? Ya, Nekla. Kelapa hijau, kelapa gading,
Tingkat jenis tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Nah, contoh lain. Ada sukun, ada kluwi, ada mangga, ada cempedak. Beda spesiesnya tetapi masih memiliki kemiripan. Kenapa mirip? Karena masih memiliki hubungan kekerabatan. Ya, kalian lihat di sini. Ya, sukun nama depannya ya. Depan ini menyatakan bahwa dia genus ya. Belakang adalah menandakan spesiesnya. Berarti Artocarpus semua tuh. Artocarpus alpiti, kemudian Artocarpus camansi, kemudian Artocarpus heteropilus dan Artocarpus integrer. Nah, itu menandakan bahwa berbeda spesies tetapi masih dalam satu genus. Contoh lain. Contoh lain apa? Apa? Kelapa? Kelapa sawit? Yang mirip-mirip? Kurma. Ya, jadi berbeda tetapi masih banyak memiliki kemiripan. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Antara padi misalnya dengan gandum dengan alang-alang, daunnya sama. Ya, ada lagi nggak kira-kira contoh lain? Contoh lain apa ya? Oh ya, nama hewan. Orang hutan. Singkong. Ya itu ya. Berarti apa keanekaragaman tingkat jenis? Ya, jadi kalau bisa dikatakan sebagai keanekaragaman tingkat jenis, dia variasi yang ditemukan dia antar spesies, jadi spesiesnya beda, tetapi masih dalam satu genus atau satu famili atau satu ordo. Berarti dia hubungan kekerabatannya masih dekat. Nah, ekosistem. Gimana tadi? Ada ekosistem sungai, ekosistem hutan, ekosistem gurun, ekosistem laut. Berarti kalau keanekaragaman tingkat ekosistem itu karena apa? Disebabkan karena apa? Karena lingkungan. Karena apa lagi? Iya, karena adanya interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik sehingga membentuk suatu ekosistem. Jadi benar, ekosistem itu adalah timbul karena adanya interaksi lingkungan abiotik dengan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, sekarang masalah persebaran makhluk hidup. Tadi sudah disebutkan ya, ada berapa wilayah di Indonesia? Masalah persebaran ada berapa wilayah? Ya. Apa saja? Asiatis, Australis. Daerah Asiatis di mana saja? Sumatera, Kalimantan, Jawa. Kemudian daerah peralihan. Jadi di sini ya. Sumatera, Jawa, Kalimantan itu adalah daerah Asiatis. Daerah tengah-tengah ini adalah daerah peralihan. Meliputi daerah mana saja? Sulawesi, Nusa Tenggara. Kemudian daerah sebelah timur, ya, Papua itu termasuk wilayah apa? Australis. Tadi sudah mencari nama-nama hewan dan tumbuhan yang hidup di daerah itu. Ini ya, dibagi 3 daerah: Asia atau Oriental,
peralihan dan Australia. Kemudian ini contoh hewannya adalah harimau, monyet, orangutan, badak bertulah satu, babi hutan, bebek pohon, burung heron, dan lain-lain. Kemudian untuk daerah peralihan, ini wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Contohnya adalah babi rusa, beruang, anoa, kuda, kuskus, kemudian komodo. Daerah Australia meliputi daerah Papua dan Kepulauan Aru. Contohnya adalah kanguru, kuskus, walabi, landak, burung cendrawasih, kemudian burung kakak tua. Ya. Kemudian hewan yang langka di situ ada babi rusa, ada harimau Sumatera, ada orangutan. Ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti Ibu waktunya untuk evaluasi. Apa yang kita pelajari hari ini? Tunjuk tangan. Kita belajar hari ini tentang apa? Tunjuk tangan, ya. Tentang keanekaragaman hayati. Meliputi apa saja? Keanekaragaman hayati di habitat, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Kemudian masalah persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi berapa wilayah? 3. Apa saja? Asiatis, Australis, dan peralihan. Nah sekarang Ibu minta kalian mengerjakan soal evaluasi hanya 10 soal saja. Kemudian ada rubrik penilaian motivasi. Ini diisi, tinggal dicentang saja kalian setuju atau tidak dengan pernyataan ini. Ya, minta dibantu David, kamu gantikannya ini. Ya, silakan diisi. Yang sudah dapat bisa langsung diisi. Silakan diisi. Untuk pengajaran evaluasi, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silakan soalnya dikerjakan. Ya, silakan soalnya dikerjakan. Tapi Ibu lebih Bu. ya, silakan dikerjakan soal evaluasi dan angket motivasi. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan.
Presiden. Kalau S setuju, TS tidak setuju, SS sangat setuju, ya, sangat tidak setuju. Ya, kasih nama ya. Yang sudah selesai silakan kumpulkan ke depan. Evaluasinya mana? Ya, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan yang sudah selesai. Dipisah antara motivasi sama ini. Yang sudah selesai silakan kumpulkan. Taruh. Nah ya, jadi untuk kegiatan hari ini Ibu cukupkan ya. Untuk kegiatan ke depan, kegiatan pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang ancaman dan cara pelestarian keanekaragaman hayati. Ibu minta kalian mencari literatur baik itu di internet maupun di media cetak. Bagaimana cara pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ya. Jadi minggu depan kita lakukan tanya jawab tentang upaya pelestarian yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam melestarikan keanekaragaman hayati yang sudah hampir punah. Silakan ketua kelas untuk menutup doa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ya.
masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Ya, baiklah. Jadi Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.